mulai ya. Oke. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget nih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di share-nya Raspira yang pertama nih. Nah, ini pertama kali kita live streaming nih di akun Raspira. Kalau dilihat history dari channelnya Raspira kayaknya jarang banget aktif nih. Ya, semoga ini jadi awal buat kita belajar nantinya. Ini untuk kedepannya nanti kita bisa sharing banyak juga nih dari teman Raspira dan bersama Raspira juga. Nah, kali ini kita mau sharing tentang sawit nih. Tepatnya kayak clean kayak gitu loh. Nah, kenapa kita perlu kayak coach styling gini biar nanti ketika kita kerja tim nggak bikin rancu orang-orang tim kita di dalam kita kayak gitu. Nah, kalau codingannya dibaca sendiri kan nggak enak juga kayak gitu ya. Nah, nanti pematerinya ini kita semuanya udah pasti kenal sih sebenarnya. Dari namanya udah jelas gitu ya. Namanya Yudhistira Dwi Saputro. Nah, Mas Yudi sini saat ini juga masuk semester akhir sebenarnya udah mau juga nih sebenarnya bentar lagi nih. Nah, Mas Yudi sini nggak cuma jadi mahasiswa biasa sih di Telkom. Kita berprestasi juga nih buat kampus kita nih. Nah, dari Mas Yudi pernah ikut kayak lomba Binakom, ada LL juga kayak gitu. Dan itu pun meraih juara. Yang sekarang Mas Yudi itu lagi kerja di Indonesia. Historinya udah banyak banget histori kerja. Dia pernah juga kerja di PT Mandu Wisata Indonesia, PT Corporate Solusi Iqbal dan PT Kids Indonesia gitu. Juga di PT Cipta Nika Unggul. Kalau untuk prestasi nggak bisa ditolak lagi lah istilahnya ya. Mungkin tanpa berlama-lama kita undang aja ya materinya. Nah, untuk pematerinya sini Mas Yudis mungkin bisa aktifin video. Siap. Halo Yudis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Udah Siap belum nih? Siap. Oh, mantap. Iya nih, udah lama banget nih kita nggak kumpul-kumpul nih. Gara-gara situasi kita kayak gini nih, yang juga. Iya, benar sekali sih. Dulu rajin ya setiap minggu. Iya, benar. Season sebelumnya selalu ada. Kayaknya besok ini kita gantinya kayak gini terus nih. Iya sih kemungkinan. Untuk kedepannya. Ya. Mungkin ada yang bilang kayak gantengnya. Mungkin saya bukan cewek yang bedain satu tuh. Mungkin tanpa berlama-lama nih Mas Idris, kita langsung aja nih. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Idris. Oke, siap. Ini udah kelihatan ya? Ya, bentar. Oke. Sebelumnya makasih sudah diberi waktu buat sharing. Kali ini aku nggak mau bawain yang susah-susah sih, dasar aja sebenarnya tentang Android code styling dan arsitektur komponen. Itu pun nanti hanya gambaran sekilas saja di depan.
Sebelumnya kalau mungkin ada yang belum kenal aku, perkenalkan nama saya Yudhistira Septian Dwi Saputro. Biasanya dipanggil Yudis, anggota Rakspira juga dulu waktu kuliah. Ex DSC Lead 2018 di Akakom. Harusnya sih wisuda tahun ini ya di bulan April karena ada pandemi jadi belum jadi wisuda, tapi udah lulus sih alhamdulillah. Untuk sekarang mungkin perkenalan singkatnya, untuk background bekerjanya di PT Aino, namun baru saja resign, ini ada baru perpindahan ke pekerjaan baru di hari Senin nanti. Kalau teman-teman ada yang mau belajar atau lihat shortcut Android, bisa juga dilihat di GitHub saya di link 15, atau mungkin bisa kenalan lebih lanjut juga di akun LinkedIn Yudhistira 15. Langsung saja untuk materi kali ini tentang code style. Jadi sebenarnya coding itu kalau aku mengibaratkan tuh kayak kita sih, jadi harus ada style terkhusus tersendiri gitu biar ada standarisasinya antara kode kita dengan kode teman-teman. Kenapa code style itu penting, itu sebenarnya bisa kita rasakan kalau kita udah ngodingnya lama gitu, atau kita buka project kita yang lama, itu kalau kita lihat kadang kita sendiri bingung tuh, dulu kita tulis apa, terus bikin variabel apa, atau kita bikin fungsi apa gitu. Nah, disinilah code style itu sangat penting untuk kita sendiri terutama. Nah, kalau sudah kerja tim itu juga berguna buat satu tim kita. Jadi biar tim kita itu juga bisa memahami dan mengerti apa maksud dari kode yang kita tulis gitu. Jadi kenapa code style itu penting? Itu untuk meringankan beban teman seperjuangan kita yang sama-sama satu tim dan juga penerus kode kita nanti. Karena kan kalau di dunia kerja ada waktunya mungkin kita akan pindah kerja atau ada kita ganti di posisi lain gitu. Jadi kita orang lain itu harus meneruskan kode kita. Nah, dengan code style ini karena kita sudah mengikuti standar yang ada, itu diharapkan orang lain bisa mengerti juga tentang kode apa yang ingin kita jelaskan. Kalau diibaratkan sih saya sukanya mengibaratkan style itu kayak buku. Jadi kalau kita nulis buku itu kan juga ada tuh kayak misal kita skripsian gitu, ada mungkin halaman 1 harus agak menjorok, terus halaman 2 itu harus gimana gitu, terus penamaan gambar dan sebagainya. Nah, dengan adanya style-style khusus ini kita bisa memahaminya lebih mudah gitu di kemudian hari. Atau mungkin ada teman kita yang ingin mempelajari atau melihat code kita itu jadi lebih enak. Sama seperti buku gitu, misal buku nggak ada daftar isinya, terus tulisannya menjorok ke kanan semua, nggak ada spasi, nggak ada enter, itu kan jadi susah tuh dibaca. Nah, di code kayak gitu juga. Jadi membiasakan code style yang bagus itu menurut saya fondasi yang penting bagi seorang programmer. Kalau di Android sendiri itu sebenarnya ada banyak banget yang harus diperhatikan, tapi di sini saya akan memberikan gambaran secara garis besarnya saja. Nanti di akhir akan saya beri referensi yang lebih lengkap tentang code style yang ada di Android. Karena kan seperti yang kita tahu itu di Android sekarang bisa menggunakan dengan Java atau dengan Kotlin. Nah, sebenarnya tuh kedua program language ini tuh sama, karena sebenarnya Kotlin itu hanya kan kayak nge-wrap dari Java. Jadi basisnya itu tetap dari Java gitu. Nah, hal yang paling utama dalam code style itu bentar. Yang pertama itu kita tuh harus membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris dalam menulis code. Walaupun kita bikin aplikasinya untuk mungkin klien di Indonesia atau hanya untuk tugas kampus atau apapun itu, kita tuh harus membiasakan diri untuk penulisannya itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris maksud saya, bukan bahasa Indonesia. Jadi biar semuanya itu kelihatan jelas gitu. Baik itu untuk penamaan variabel, metode,
kelas ataupun untuk paket-paket yang ada di Android Studio sendiri. Kemudian yang kedua itu tentang penamaan file. Di Android Studio itu kan ada banyak sekali tuh file-file yang harus diperhatikan. Di sini ada gambaran besarnya tuh seperti ini. Jadi misal kita bikin sebuah kelas, katakanlah kita extend dari activity. Nah, itu penamaannya itu kita menggunakan format camel case. Jadi upper camel case. Jadi yang huruf pertama besar, kemudian di kata selanjutnya itu huruf besar. Nah, di perkatanya itu huruf besarnya hanya di depan. Kemudian di akhirnya itu kita kasih keterangan itu kita nge-extend kelas apa. Misal kita nge-extend activity, berarti di paling belakang itu ada keterangan activity. Begitu juga kalau kita fragment atau dialog. Nah, kalau kita misal bikin semacam view pager gitu, berarti kita belakangnya kita harus juga tambahin view pager. Misal untuk keterangan slider, berarti kita bisa namanya slider view pager gitu. Nah, untuk layout sendiri itu sama seperti yang di activity tadi untuk penamaan kelas, bedanya di sini kita menggunakan underscore dan dibalik. Kemudian tulisannya itu harus huruf kecil semua, beda sama yang di kelas tadi. Kalau kita bikin layout sendiri itu biasanya itu langsung ikut dari kelas activity yang kita bikin. Nah, beda lagi kalau dengan kita bikin yang di recycle view. Kalau di recycle view itu biasain huruf depannya itu kita kasih item. Karena itu nanti akan menjelaskan bahwa layout ini itu adalah item dari apa gitu. Misal kita bikin recycle view untuk menampilkan data-data orang, kita bisa namanya item underscore person. Jadi itu adalah item dari person di setiap recycle view. Kemudian untuk resource di Android sendiri kan itu ada banyak sekali resource-nya. Kalau di layout seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, kalau untuk string, kalau kita mengekstrak teks menjadi string itu kita harus namanya juga jelas tentang keterangan teks itu berupa apa gitu. Misal kita memberikan intro di depan tentang teks penjelasan aplikasi kita, maka bisa dinamain main intro all downs. Kemudian untuk drawable itu untuk penamanya bisa dikasih keterangan juga seperti di atas, namun di belakang ditambahin untuk ukurannya. Misal untuk small, medium, atau large. Untuk ID itu juga sama seperti itu. Biasanya kita kalau nulis ID itu kita menggunakan underscore di bawah untuk memisahkannya. Jadi misal bikin untuk button login, berarti bisa button underscore login atau bisa disingkat btn underscore login. Yang jelas tuh kita harus memberikan keterangan fungsinya dari button itu apa, atau mungkin dari recycle view itu untuk menampung apa gitu. Kemudian untuk penamaan variabel itu hampir sama dengan yang di kelas dan juga di tadi. Jadi formatnya itu upper camel case, terus menjelaskan fungsi dari variabel itu sendiri. Jadi misal contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh kalau kita menuliskan variabel dengan tidak mengikuti dari code style. Ini ada keterangan text view HCL. Mungkin dulu waktu kita buatnya gitu bisa tahu nih hasil atau apa gitu. Tapi untuk sekarang tuh kita bisa jadi bingung ini untuk keterangan tentang apa gitu. Apalagi tentang kayak gini ZE gitu. Walaupun mungkin dulu saya bikin yang bikin saya sendiri, tapi saya juga bisa lupa ini untuk apa gitu. Nah, makanya itu pentingnya untuk code style yang baik. Kalau misal untuk teks yang untuk menabung hasil bisa dipakai bahasa Inggris, kemudian jangan disingkat, tapi dikasih keterangan text view underscore text view terus keterangannya itu untuk apa gitu. Kemudian untuk penamaan metode, kalau penamaan metode sendiri itu selalu diawali dengan huruf kecil,
dan baru menggunakan lower camel case. Jadi misal kita membuat metode untuk ngambil list movie. Nah, itu bisa kita namain dengan nama get movie list. Jadi misal kita mau bikin metode-metodenya itu sendiri-sendiri gitu, kita masih tahu nih. Berarti get movie list ini dia untuk mengambil data movie list dari entah itu dari DB ataupun dari API. Begitu juga dengan detail movie. Jadi bisa lebih terbaca daripada kita menggunakan nama yang tidak jelas seperti yang ada di atas. Kemudian yang nggak kalah penting itu, kalau dari saya itu, kita harus membiasakan untuk memberikan komen di setiap codingan kita, entah itu untuk metode ataupun variabel. Nah, untuk komennya sendiri itu di Android Studio ada dua tipe. Yang pertama itu kalau kita memberikan komen yang sifatnya itu banyak gitu, misal untuk penamaan di metode, itu biasanya aku kasihnya itu ada beberapa tipe yang jelasin tentang deskripsi metodenya, kemudian return tipenya itu apa, bentuknya apa gitu. Misal ini kan bentuknya genre model. Nah, ini bisa dikasih kejelasan juga nih. Di genre model ini dia harus nge-get-nya berdasarkan apa, misal ID dan nama. Kemudian kalau di metode itu terdapat parameter, itu kita juga bisa ngasih penjelasan parameter itu harusnya diisi apa gitu. Misal di sini ada genre, ID sama text. Itu bisa dikasih jelasan bahwa parent itu memiliki nilai ID dari movie yang kita ambil tadi. Nah, pack-nya itu adalah pack per list-nya gitu. Kemudian dia nge-return apa untuk di setiap deskripsinya. Kemudian kalau hanya perlu misal di variabel atau yang hanya satu baris bisa dikasih dengan double slash gini. Dan kita kasih keterangan misal kita ada requirement dari backend itu untuk gender yang dikirim adalah 0 dan 1. Mungkin untuk sekarang kita masih bisa paham tuh untuk 0 itu untuk menjelaskan laki-laki dan 1 itu untuk female. Tapi belum tentu 1-2 tahun ke depan itu kita masih ingat 0 ini untuk apa, sedangkan 1 untuk apa. Makanya lebih bagusnya itu kita kasih komen di penjelasannya. Atau mungkin kalau misalnya seperti yang sebelumnya, ini kita bisa kasih keterangan di sini bahwa variabel ini untuk menampung hasil dari perhitungan kita, atau mungkin untuk menampung kata pertama atau apa gitu. Nah, kemudian kalau bicara sama Costel itu pasti nggak akan bisa lepas dari yang namanya arsitektur komponen. Di Android sendiri itu terdapat beberapa macam arsitektur komponen. Secara garis besar yang banyak yang dikenal itu ada MVC, MVP, sama MVVM. Kalau MVC itu biasanya user itu langsung berinteraksi langsung dengan di controller. Mungkin banyak orang yang nggak ngeh gitu waktu ngoding pertama di Android itu sebenarnya tanpa sadar kita menerapkannya itu di pattern MVC. Jadi semua logic sama UI itu hanya ditampung di satu kelas. Misal di kelas main activity, di situ udah nampung semuanya tuh logiknya, perhitungannya, terus nge-set view-nya gimana itu semua di satu kelas gitu. Nah, kekurangannya dari MVC ini itu kurang maintainable. Jadi misal kita ada satu program besar, tapi semuanya kita tampung di satu activity gitu. Jadi waktu kita mau maintenance itu akan kesulitan. Misal kita mau menambah fitur A, tapi karena itu hanya jadi satu code, itu akan banyak mempengaruhi ke code yang lain. Kemudian ada yang namanya MVP. Nah, di MVP ini user itu nggak berinteraksi langsung dengan logiknya, tapi dia hanya berinteraksi dengan view-nya. Jadi maksud berinteraksi ini tuh kayak kita misal menekan tombol login gitu ya. Itu user nggak tahu tuh di login tuh ngapain aja gitu. Nah, kalau di MVP ini, si view ini akan berinteraksi dengan yang namanya presenter.
di mana di presenter ini nanti itu dia baru akan mengolah datanya itu mau ngambil bisnis logic kemana, yang kemudian ditampung di model. Nah, dari presenter ini nanti akan diambil datanya di view. Biasanya itu menggunakan interface. Jadi saat presenter sudah dapat datanya, itu akan dikirim balik ke view-nya. Kemudian ada yang namanya MVVM. Ini yang sekarang cukup banyak digunakan karena dari Android sendiri itu merekomendasikannya itu adalah pattern MVVM. Di MVVM ini si view itu beneran nggak tahu apa-apa. Jadi misal user ngehit login di buttonnya. Nah, si buttonnya nanti itu akan nge-observe ke view model. Nah, dari view model ini nanti dia yang akan komunikasi ke bisnis logiknya dimanapun itu. Si view ini nggak pernah tahu si model ngelola apa atau bisnis logiknya itu ngelola apa, itu dia nggak tahu. Dan di view ini juga nggak meminta balikan, tapi dia nge-observe first. Jadi dia kayak cuma melihat, terus dia nanti akan dikirimi terus sama si view model. Nah, ini yang sudah tadi yang saya jelaskan. Jadi di MVP itu di view itu ada misalnya activity atau dan fragment. Nah, si view-nya ini yang ke presenter. Jadi si presenter ini seperti mediator, dia yang akan memanggil fungsi-fungsi yang ada di business logic, entah dari API atau mungkin dari local DB. Dan dia akan menerima balikan dari yang di modelnya ini. Nanti si presenternya ini baru akan memberitahu view untuk mengambil data yang telah dia kelola tadi. Berbeda sama yang di MVVM. Jadi kalau MVVM ini si activity itu hanya merequest saja ke view model. Kemudian view model itu biasanya ke repository atau mungkin bisa disebutnya di domain layer. Nah, di sini si repository akan memisahkan dia mau mengambil datanya di model atau di remote data berdasarkan request dari si view model tadi. Nah, kalau di MVP itu biasanya antara si database lokal sama yang di API itu dijadiin satu. Jadi dia langsung dikelola di satu file gitu. Kalau di MVVM biasanya itu udah dipisahkan dengan yang namanya repository. Jadi si view model ini dia nggak pernah tahu dia ngambil datanya itu mau dari model atau mau dari remote. Itu terserah si repository, tergantung kebutuhannya. Misal tidak ada koneksi internet, dia bisa ngambil ke database lokal. Kalau ada koneksi internet, dia baru ngambil ke yang API. Nah, tentang Android arsitektur komponen sendiri itu dikenalkan tahun 2018 di Google I/O. Itu merupakan salah satu bagian dari Android Jetpack. Android Jetpack sendiri itu sebenarnya dia kayak kumpulan dari library yang disupport oleh Google langsung dan direkomendasikan. Jadi ketika kita nge-build sesuatu itu direkomendasikan menggunakan arsitektur MVVM, kemudian bisa mengambil komponen-komponen API atau mungkin library itu yang sudah disediakan dari Android Jetpack sendiri. Seperti misalnya untuk pagination, untuk view model, live data, dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan Android Jetpack ini itu kita bisa lebih mudah untuk memaintain dari kode-kode yang sudah kita buat. Tentang Android Jetpack sendiri itu sekilas seperti ini sih. Jadi di Android Jetpack itu dibedakan menjadi 4 komponen utama. Yang di arsitektur itu ada misalnya data binding. Jadi data binding itu dia berkomunikasi langsung dengan si layout. Kalau biasanya kita nge-set value dari text view atau apa itu kan kita di main activity atau di fragmentnya. Nah, dengan data binding ini kita bisa nge-setnya itu langsung di XML kita. Jadi itu lebih memudahkan kita juga saat untuk menampilkan ke UI, dan prosesnya itu bisa jadi sedikit lebih cepat. Kemudian tentang life cycle itu seperti kayak di
di activity itu ada on destroy, on start, itu jadi bisa dihandle di situ untuk sesuai keperluan. Ada juga yang namanya live data. Live data itu seperti apa ya? Kayak kita cuma si data yang ingin kita ambil itu langsung dikirim ke UI tanpa si UI itu minta. Jadi dia seperti lifetime ngirim terus selama si live datanya itu tidak di-destroy. Nah, kalau yang baru di kemarin itu ada yang namanya navigation. Jadi navigation itu seperti kita misal bikin view nih. Biasanya kan kita langsung pakai intent dan sebagainya. Nah, di navigation ini kita ada yang namanya navigation component. Jadi kita mendefine komponen UI apa aja yang mau dipakai. Nah, nanti bisa kita langsung atur dari situ tanpa perlu ribet. Biasanya dikombinasinya itu sama single activity. Jadi hanya satu activity, kemudian yang lainnya itu fragment gitu. Kalau pagination itu kayak misalnya kita ngambil data dari server gitu, itu ada 1000 data. Itu kan kita nggak mungkin ngambil semua datanya sekaligus, makanya ada yang namanya pagination. Jadi kita bisa mengambil datanya itu per 10 item saja untuk ditampilkan. Terus ada lagi yang baru juga itu work manager. Ini tuh seperti kalau yang di Android lama itu ada kayak yang namanya broadcast sama service. Jadi work manager itu nggak menggantikan sih, masih bisa bekerja kayak bekerja berdampingan gitu. Jadi intinya work manager itu untuk mengelola fungsi-fungsi atau metode yang kita perlukan jika itu kita ingin melakukan scheduler. Kayak misalnya setiap jam 5 pagi kita ingin aplikasi kita itu nge-refresh token. Itu bisa dilakukan dengan yang namanya work manager. Kemudian tentang code style tadi, ada sedikit demo tentang code style. Misalnya kan kita udah bikin nih, kita bisa ngelihatnya di code ini untuk menganalis apakah code kita udah lumayan bagus atau belum gitu. Pakai yang namanya inspect code. Jadi kita bisa melihat strukturan dari seluruh project Android Studio kita, itu ada yang kurang atau enggak. Kalau saya biasanya pilih yang whole project, jadi semua dari activity sama resource itu akan didetek oleh Android Studio, ada yang perlu kita perbaiki atau enggak gitu. Dari kalau yang dibawain dari Android sendiri itu pakainya dia Android Link. Coba kita tunggu bentar. Nah, nanti kalau prosesnya selesai itu di sini kita bisa melihat nih ada warning apa aja gitu. Dan di keterangannya itu dia ngaruh ke apa aja itu akan dikasih keterangan di sini. Misal di perform. Nah, ini kan ada unused resource. Jadi resource-resource yang kayak nggak kepakai ini bisa dihapus. Jadi buat menambah performa dari aplikasi kita gitu. Kemudian kayak string, dan kalau ada typo atau nggak dipakai itu bisa dihilangin juga. Nah, kalau ini kayak naming convention, misal ada yang kurang atau apa, itu bisa dilihat di sini juga. Nah, misalnya aku ambil contoh yang repo ini. Di sini kan dia ada keterangan untuk memprivat dari parameter ini. Ini minta di privat karena
dia hanya dipakai di satu kelas ini sendiri. Jadi lebih bagusnya itu di privat karena nggak dipakai di kelas lain. Terus mungkin kayak di build gradernya ini juga gitu. Kemudian kayak typo ini, kenapa tadi saya di awal mention juga untuk membiasakan menggunakan bahasa Inggris, karena di Android Studio kalau dia menggunakan apa namanya bahasa Indonesia misal seperti ini atau bahasa yang lain itu akan didetek sama Android Studio-nya itu sebagai typo. Jadi lebih bagusnya itu membiasakan diri pakai yang namanya bahasa Inggris. Sekalian melatih lah. Terus ini ada sampel lagi tentang tadi yang saya jelasin tentang yang namanya navigation component. Jadi ini kayak gampangnya aja gitu sih. Jadi kan kalau biasanya kita dari navi di yang lama itu kita bisa biasanya pakai intent gitu, intent ke halaman mana. Terus kita mau ngubah ke halaman mana itu kita selalu intent. Nah, kalau kita pakai yang namanya navigation component itu kita bisa langsung membuatnya di sini. Jadi misal dari home mau ke detail itu tinggal kita tarik garisnya aja. Nanti dia akan otomatis nge-generate code yang ada actionnya untuk pindah ke halaman yang lainnya. Nah, nanti di codingannya itu kita tinggal mana ya, aku lupa ya. Nah, kita tinggal nambahin yang namanya navigation host fragment. Jadi semuanya udah ditampung sini. Kita tidak perlu lagi kayak pakai misalnya intent kemana gitu. Jadi di code-nya itu benar-benar nggak ada intent atau apa. Untuk tiap listnya nanti itu bisa langsung diatur di fragmennya ini. Nah, kalau misal mau actionnya di setiap kayak button atau listnya, itu kita pakainya VNF controller. Jadi dari item view-nya ini, layout kita saat ini, itu mau kita navigate kemana. Misalkan tadi dari ini kan dari home nih, mau ke detailnya. Nah, nanti di adapternya tinggal navigate kemana. Terus yang ini tuh action yang dibikin tadi. Nah, action dari ini. Jadi misalnya ada button login atau apa, misal sukses kemana, itu kita tinggal bikin lagi, nambahin fragmen, terus kita tarik kemana dia. Enaknya lagi kalau pakai navigation komponen ini untuk misal kayak deep link atau apps link itu lebih mudah ngaturnya. Jadi tinggal kita ngasihnya di sini. Jadi bisa nggak perlu ribet-ribet ngatur kayak di manifest dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Kalau untuk referensinya nanti bisa dilihat di sini, nanti biar di-share untuk tentang code style atau yang lainnya karena sebenarnya code style itu ada banyak. Jadi tinggal membiasakan diri aja. Teman-teman pakainya di Java atau di Kotlin. Cuma secara garis besarnya itu hampir mirip-mirip semua antara Java sama Kotlin. Jadi tentang kayak guideline-nya itu sebenarnya udah dibikin semua di sini. Tinggal kalau ada waktu luang dibaca-baca aja. Terus dijelasin sedikit-sedikit gitu, diimplementasi nanti pasti jadi kebiasaan sendiri. Jadi mungkin itu dari saya. Kalau banyak salah kata mohon maaf.
Saya kembalikan ke Mas Ferdi. Ya, hilang Ferdi. Itu belum masuk nih. Asik. Gimana nih? Wah, makasih banget nih, Mas Yudis, keren banget materinya nih. Walaupun basic, tapi nggak pernah diajarin juga ya di pendidikan, itu mau di sekolah atau di kampus. Iya sih, hanya perlu bisa kayaknya ya kita sama tinggi ya, ternyata bisa kalau bisa meringankan beban gitu. Siapa nih di sini nih yang suka ngoding tapi bahasa daerah nih? Aduh, bahaya ini. Bikin variabel pakai bahasa Jawa yang bisa dipahami diri sendiri aja nih. Ini aplikasi ramah atau mau personal, kita nggak tahu jadinya. Nah, buat teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan bisa aja, nanti kita langsung pilih aja sih pertanyaannya. Nah, nanti pertanyaannya langsung jawab sama Mas Yudi bisa. Ya, mau tanya langsung aja. Kalau mau tanya tentang Android yang nggak berhubungan sama materi boleh juga sih. Nanti kalau bisa saya bantu jawab. Ya, banget tuh. Kayak misalkan MC, MVP, DVM, itu tadi juga tuh nanti diperdalam. Tanya-tanya aja ya. Kayaknya YouTube-nya kedengaran nih. Bentar. Agak delay dikit sih sebenarnya dari sini. Oh ya, untuk feedbacknya nanti, untuk esensinya nanti di akhir ya, kita bagi linknya nanti. Jadi sekalian nanti untuk isi sertifikatnya juga. Jadi nanti materinya bisa di-share tuh, Mas? Boleh, share aja nggak apa-apa. Oke, nanti kita siapin juga nih. Ini ada pertanyaan dari Mas Triwitanto. Oke, bentar. Pertanyaannya, kalau pakai navigasi komponen itu misal tidak dari bawa data, misal sering itu di mana Kak? Untuk ngirim datanya sih hampir sama. Saya pintar ya. Ini kelihatan nggak? Bentar. Jadi kalau ngirim datanya itu, kalau by code itu bisa nambahin kayak bundle atau parcel label sama. Itu dari Navigate-nya udah ada. Jadi di sini tinggal nambahin put string, misalnya kayak string tadi yang dibawa genrenya itu ID, terus apa sama sih seperti biasa. Kalau enggak, kalau mau dari sini itu kita bisa nambahin di destination-nya itu argumennya. Jadi misal argumennya tadi kan
movie ID, terus kita tinggal pilih tipenya apa, misalnya integer, default value-nya berapa gitu. Jadi itu sama sih untuk ngirim data-datanya itu. Cuma ketambahannya kita bisa ngesetnya via XML-nya langsung di sini, nggak perlu dari code. Jadi ada dua opsi kalau untuk di navigation component. Oh, gimana Mas Tri? Terjawab ya? Ada satu lagi nih pertanyaan nih. Pertanyaan dari Sida Pratama Putra. Nah, pertanyaannya bisa kasih contoh MVVM nggak ya? Nggak Kak, simpelnya gimana? Kalau simpelnya nanti mungkin bisa dilihat di GitHub saya, itu kayak yang project yang saya share tadi itu sebenarnya menerapkan prinsip MVVM. Jadi kita dipisahin nih antara view, terus view model sama repository. Jadi di view-nya ini dia pakai view model untuk ambil datanya. Nah, di view-nya itu dia nge-overload pesan dari si view model. Jadi waktu kita get movie, kalau pakai MVP kan kita harus ngasih interface baru ditangkap di view-nya. Nah, kalau di MVVM dia nge-observers. Jadi dia akan ngamatin datanya itu sampai datanya dia dapat. Kalau dia udah dapat datanya, itu baru dilempar lagi ke view. Bukan dilempar sih, dikasih tahu si view dikasih tahu bahwa udah ada data yang didapat. Nah, tinggal di sini datanya itu mau diolah jadi apa gitu. Ini contoh sederhana. Terus di repositorinya bisa misal nih untuk save data atau dari get data by ID di lokal maupun di server. Jadi bisa diolahnya di repository. Gimana Mas? Ada lagi yang bertanya? Ada dari yang lain juga nih kalau bertanya langsung ya. Udah, padahal ada 1.600 peserta loh nih. Baik banget ini. Ya, sehari pertama biasanya gitu. Kalau gimana nih? Kalau nggak ada pertanyaan, apa kita akhiri misalnya kayak gitu? Wah, sepi nih, sepi. Ya mungkin udah nggak ada yang mau bertanya ya. Mungkin untuk untuk materinya nanti bisa diakses di sini nih. Aku tampilin langsung aja. Nah, di sini udah ada materinya, nanti bisa diakses di situ ya. Di linknya silakan ditulis atau di screenshot kalau emang pengen nanti materi slide yang tadi dipakai sama Mas Yudis. Oke. Katanya rekonya yang mana tadi Mas Yudis? Belum kasih lihat katanya sama Mas Ila.
Nilainya. Yang di bisa bikin nggak sih kan ini yang di private chat? Oh ya, aku masukin dari koordinatnya. Bentar ya, Yang teman-teman. ya, yang di Wiko itu sih sekilas udah dasar tentang VBM sama untuk modular dikit sih. Dia bisa dipelajari di situ tentang modular juga sama yang navigation komponen tadi. Oke, kita ke komentar. Kan ada lagi nggak yang mau ditanya ini dari teman-teman? Waktu kita ternyata satu jaman ya di sini ya, nggak kerasa ya. Iya, artinya nggak ada pertanyaan lagi. Nah, untuk mengakhiri mungkin belum kita tutup. Buat teman jangan lupa nih aku mau dari untuk feedbacknya nanti silakan kirim ke sini. Karena nanti di situ buat terima sertifikatnya juga kak. Sertifikat. Udah ya itu terkait gue untuk feedback sama sertifikat nanti teman-teman langsung aja tinggal kasih pokoknya spasi sama email udah benar nanti itu tuh ya sertifikatnya bakal dikirim langsung lewat emailnya. Ya setelah kalian isi formnya ditunggu aja sekitar 5 menit atau kurang lah sebenarnya. Nanti sertifikatnya langsung ke email kalian masing-masing. Gimana udah ditulis, udah dicatat sertifikatnya atau alamatnya? Dari aku mungkin cukup sih. Ditunggu aja next untuk sharing-sharingnya dari teman-teman Takfira. Ya mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman dari Mas Yudis Pesan apa ya? yang belajar Android gitu. Untuk belajar Android sih banyak-banyakin aja latihan sama project itu nanti lama-kelamaan pasti bisa terbiasa sendiri entah itu tentang pattern-nya atau tentang style-nya itu sebenarnya hanya butuh pembiasaan aja sih bikin-bikin aplikasi yang sederhana kayak mungkin untuk kalkulator atau mungkin kalau pakai API bisa kayak bikin movie atau mungkin dari Pokemon gitu itu kan udah banyak yang share API publik jadi bisa dipakai di situ untuk belajar-belajar sih. Terus jangan lupa aktif di forum karena menurut saya itu aktif di forum itu banyak sekali manfaatnya sih untuk belajar ngomong atau tanya-tanya sambil cari relasi gitu sih.
Siap, siap. Jadi harus banyak-banyak latihan ya gitu. Iya. Oke. Mungkin itu untuk sesi hari ini ya. Makasih banget buat Mas Yudis udah Sama-sama. menyempatkan waktunya buat sharing ke teman-teman Raksasa dan buat teman-teman juga yang udah hadir di sini. Semoga bermanfaat ilmunya dan jangan lupa latihan gitu ya. Bisa jadi developer kayak Mas Yudis sampai ke luar negeri mungkin besok juga ya. Apalagi jadi DXL selanjutnya Falcom mungkin atau kampus-kampus lainnya nanti. Oh ya, gimana sih pengalaman dari DXL kayak gitu Mas? Dari DFC ini pengalaman yang paling saya rasakan sih pasti Singkat banyak aja. relasi sih. Entah itu dari antar kampus gitu se-Jogja atau luar Jogja gitu. Jadi banyak teman juga sih. Jadi kalau mau tanya-tanya misalnya tentang lowongan kerja atau proyekan itu lebih enak karena kan lebih banyak relasi juga. Terus kalau ada program-program khusus dari Google itu biasanya kita dikasih tahu update terlebih dahulu untuk mencobanya gitu sebelum di-publish sama si Google-nya ke Indonesia gitu sih. Oke, berarti benefitnya banyak banget ya. Nah, Iya benar. udah mungkin teman-teman harus segera daftar juga DXL tahun ini atau tahun depan. Mungkin dari aku itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.